Selamat pagi, siang, sore, malam kepada saudara-saudara dan rekan-rekan seiman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Airlangga Sagarmata, mewakili kelompok pada video hari ini. Puji dan syukur pertama-tama saya haturkan kepada Tuhan karena pada hari ini saya dapat menyampaikan beberapa pesan-pesan kepada saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pesan mengenai refleksi sakramen inisiasi terhadap ritual atau tradisi yang ada di Indonesia. Tradisi yang akan saya ambil pada kesempatan kali ini adalah tradisi Botata. Sebelum memulai, saya akan mengulas kembali mengenai sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi terdiri atas 3 dari 7 sakramen Katolik, yakni sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Ketiga sakramen ini menjadi kunci fokus kita pada pembahasan kali ini. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat tradisional, proses peralihan dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya seringkali ditandai dengan sebuah ritual atau upacara yang disebut inisiasi. Tradisi inisiasi memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu dalam sebuah komunitas. Tradisi inisiasi yang akan saya bahas hari ini adalah tradisi yang kelestariannya masih ada hingga detik ini, yakni tradisi Botata dari masyarakat Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao di Sumatera Barat. Terdapat sejarah dari tradisi ini sendiri, yakni dilansir dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tradisi ini sudah ada sejak masa lampau, yakni dari keturunan yang di Pertuan Padang Nunang, yang di Pertuan Padang Nunang memiliki tahta sebagai pewaris kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung sendiri merupakan kerajaan yang diperkirakan berdiri pada abad ke-14 Masehi di daerah Darek, Minangkabau. Tepatnya berpusat di Pagaruyung, Batu Sangkar. Sewaktu pemerintahan Aditya Warman berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya sekitar abad ke-15 Masehi. Tradisi ini merupakan bentuk upacara penyucian dan peralihan menuju kedewasaan, khususnya bagi seorang anak laki-laki. Melalui Botata, seorang anak tidak hanya dikenalkan pada tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat, tetapi juga pada norma-norma budaya yang harus dijunjung tinggi. Pengkajian terhadap tradisi Botata sebagai tradisi inisiasi membuka pemahaman kita terhadap betapa pentingnya peran budaya lokal dalam membentuk karakter dan jati diri generasi muda. Berlanjut, saya akan mengkaitkan tradisi Botata ini dengan ketiga sakramen inisiasi. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketiga sakramen inisiasi. Yang pertama adalah sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan syarat untuk memasuki agama Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama diterima di mana seseorang diangkat menjadi anggota gereja dan anak Allah, serta diikatkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Biasanya, sakramen ini diberikan kepada anak yang masih balita, tetapi juga dapat diberikan kepada orang dewasa dengan beberapa prasyarat yang perlu dilakukan. Lalu, terdapat sakramen krisma yang berfungsi sebagai penguatan atau penyempurnaan rahmat baptis, memberikan kekuatan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Terakhir, terdapat sakramen ekaristi, yaitu di mana orang dengan kepercayaan Katolik meminum darah dan memakan tubuh Kristus dalam rangka menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Setelah merefleksikan tradisi Botata ini, kami berpikir bahwa tradisi ini sungguh menarik karena tradisi ini adalah sebuah syarat di daerah Lansek Kadok untuk memperoleh hidup yang lebih baik.
Makna dari tradisi Botata ini adalah untuk memperkenalkan anak kepada hidup di dunia yang penuh dengan berbagai situasi yang berbeda-beda. Kami juga menemukan korelasi antara tradisi Botata dengan sakramen baptis dalam agama Katolik terutama. Pertama, Botata sendiri dilakukan untuk menerima seseorang dalam masyarakat. Dalam baptis Katolik dilakukan untuk menerima seseorang dalam agama Katolik. Kedua, adalah seorang pemimpin dalam kedua tradisi ini, di mana Botata dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh adat tertentu. Dan baptis Katolik pada umumnya dilaksanakan oleh seorang imam atau biasa dikenal dengan romo. Ketiga, kedua tradisi ini memiliki unsur-unsur doa, di mana Botata menggunakan air dan bunga, dan baptis Katolik sendiri menggunakan air suci. Terakhir, tradisi Botata dan baptis Katolik ini sering dilakukan pada seorang bayi atau berusia muda. Keempat, korelasi ini menunjukkan dekatnya hubungan antara tradisi Botata dan baptis Katolik. Walaupun keduanya masih memiliki latar belakang yang berbeda, tradisi inisiasi masyarakat Lanse Kadok di Sumatera Barat yang menandai peralihan anak-anak laki-laki menuju kedewasaan melalui upacara penyucian dan pembentukan tanggung jawab sosial. Lalu, terdapat juga korelasi antara tradisi khas Sumatera Barat ini dengan sakramen Ekaristi. Tradisi Botata dan Ekaristi memiliki peran sebagai tonggak dalam pertumbuhan, di mana Botata memiliki makna membuat anak mengenal dunia luar, dan Ekaristi sendiri memperkenalkan anak pada tubuh dan darah Kristus. Keduanya menandai peralihan dari ketergantungan penuh menuju kemandirian dalam hidup. Selain itu, ada sedikit korelasi antara tradisi Botata dan sakramen Krisma. Kami menemukan bahwa korelasi utama dari kedua tradisi ini adalah penguatan. Baik tradisi Botata dan Krisma Katolik, keduanya memiliki makna memberikan penguatan untuk hidup di dunia dan masyarakat. Terakhir, konklusi yang kelompok kami berikan adalah tradisi Botata merupakan salah satu jenis tradisi yang terletak di Sumatera Barat yang memiliki keterkaitan dari segi makna, simbol, dan tujuan spiritual. Meskipun berasal dari konteks budaya dan kepercayaan yang berbeda, tradisi Botata mengajarkan keberanian, tanggung jawab, dan kedewasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara sakramen menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan dan siap menjalani panggilan sebagai murid Kristus. Melalui refleksi ini, kita diajak untuk lebih menghargai warisan budaya bangsa sekaligus memperdalam pemahaman iman Katolik kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian yang telah menonton dari awal sampai akhir video. Sampai bertemu kembali di perjumpaan selanjutnya. Salam toleransi, Tuhan memberkati.